Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Alhamdulillah saya dibesarkan dengan keluarga yang sangat sederhana, tapi penuh dengan cinta. Setelah saya lulus, saya memutuskan untuk menikah dan memulai kehidupan baru. Tapi hidup tidak selalu mudah. Demi keluarga saya bekerja sebagai kuli bangunan dan ojek online. Hari demi hari saya jalani dengan penuh perjuangan dari pagi hingga malam, tanpa sedikit pun menyerah. Akan tetapi dalam hati saya mempunyai mimpi besar. Hanya saja saya belum tahu caranya bagaimana. Hingga suatu hari kakak saya menelpon saya. Ia mengenalkan sebuah peluang usaha di sebuah perusahaan PTBS. Saya senang campur sedih karena saat itu saya tidak mempunyai modal. Hingga akhirnya saya berhasil mengubah hidup saya dari keterbatasan menjadi kesuksesan. Rezekinya lancar, semoga Papa sehat selalu sama panjang umur. I love you Papa. Papa semangat, asuh Papa. Jika saya bisa, Anda juga pasti bisa. Semua ini berawal dari keputusan dan keberanian untuk bertindak. Hidup ini hanya permainan dan sundel gurau. Laki-laki tidak mengejar temannya, tapi laki-laki mengejar kesuksesan. Tapi mau suksesnya bareng-bareng. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Reza Pahlawi Hamidi. Jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Boleh nyanyi semuanya. Joget dulu, yang paling ujung joget dulu, mana tangannya? MTM mana suaranya? Tegar. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Biarkan aku boleh nyanyi bareng. Jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi. Ada mentor di sini. Ada aku di sini. Joget. Dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali. Ada mentor di sini. Ada aku di sini. Joget yang paling asik. Yang joget saya doain
Yakin tahun ini punya big box dan 1 miliar. Ayo semuanya boleh ikut. Angkat tangannya di atas. Jangan anggap kau lemah. Jangan sampai kau lemah. Pak Febri juga yakin kita bisa. Ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi. Semuanya. Ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidup. Yang pergi biarin pergi. Sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada mentor di sini. Halo, apa kabar? Makin kecil suara saya, makin besar suara Anda semua. Siap? Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, entar. Amma ba'du. Jamaah. Jamaah. Sejoko itu nggak ada di teks, nggak ada di skrip. Jamaah. Jamaah. Bolehlah, makasih Sejoko. Perkenalkan, nama saya Reza Pahlawi Hamidi. Biasa dipanggil Reza, Awi, atau Gacu, ganteng dan lucu. Ganteng sekarang, pas punya luxury 1 miliar. Saya 7 bersaudara, saya anak ketiga, ibu saya anaknya hidup semua, sehat semua. Anak kedua Pak Iman Maulana. Anak ketiga saya, anak keempat Akbar Sobirin. Yang nggak disebut, mohon maaf, belum luxury. Luxury dulu. Berjuang luxury susah Pak. Iya. Harus gaspol. Ya, siap nyaut tuh. Saya dibesarkan dengan keluarga yang sangat sederhana, tapi penuh dengan cinta. Kenapa sederhana? Karena sering rumah kami gelap karena diputus listriknya.
Boleh ketawa, boleh. Gara-gara punya uang apa nggak punya uang itu? Sekolah nggak bayaran pernah setahun lebih. Pesantren pernah bayaran nggak setahun lebih nggak bayaran. Makan, nambah lagi. Tapi nggak bayaran setahun. Mau putus sekolah nenek saya datang. Ada lagunya tuh, eng almarhum Haja Murdiah. Wi, jangan berhenti. Ada nenek di sini. Nenekku pahlawanku yang nyekolahin saya akhirnya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi amal jariah. Saya umur 5 bulan nih. Merah nggak masih 5 bulan. Ibu saya hamil Akbar Sobirin UB. Aktif banget Pak Haji. Ibu izin Bu, udah izin ya kemarin ya materinya ya. Mana Ibu? Oh Ibu. 5 bulan nih, masih merah. Ibu saya hamil Akbar. Lah berarti saya udah kagak nyusu lagi dong. Lagi enak-enaknya nyusu. Mas saya udah hamil Akbar. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling ngambil kebahagiaan saya di dunia ini, Akbar Sobirin. Untung Pak Haji sama Pak Iman ditaruh jadi mitra Pak Haji. Lumayan aja Pak Haji. Makasih Pak Iman, Pak Akbar Sobirin. Karena memang saya sama Pak Akbar itu lebih sering mainnya. Kalau Pak Iman itu cepat baliknya, udah balik duluan. Kita masih anak-anak, dia udah gede. Karena beda 4 tahun, jadi saya akrabnya sama Akbar Sobirin. Lanjut. Sampai mana tadi? Susu. Alhasil nih, Bu, kelas 2 ya Bu, SD Bu. Belum bisa baca. Akbar Sobirin SD-nya kelas 1, saya kelas 2 kan, masuk dia nih. Masuk nih bocah nih ya kan. Kelas 1 caturan 2, baru naik, dia udah bisa baca. Saya kelas 2 belum bisa baca. Gara-gara apa coba? Kurang kolostrum. Kurang kalsium. Makanya saya disuruh ngapal sama Pak Coach Ruhan. Nih kagak apal-apal, nih materinya di depan tuh. Nggak apal-apal. Emang saya susah ngapal. Cuman Allah kasih kelebihan di keluarga saya yang paling ganteng. Coach Ruhan, Captain Nur, bukan kagak patuh, otaknya dikit. Gara-gara apa itu? Luar biasa. Nih, saya pesantren. Pesantren saya di Kiai Cepot almarhum, Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Ihsan. Di sono. Nah, ini ganteng nih. Cuma masih kurus aja. Lembaga dakwah. Jadi siapa yang bisa ceramah itu diatur jempol. Saya kelas 2 SMP, kelas 1 SMP Akbar Sobirin masuk. Lagi-lagi semester 2, semester 1 saya semester 1 kelas 2, dia kelas 1 semester 1 bisa ceramah. Saya belum bisa ceramah. Saingannya berat bro. Akbar Sobirin. Makanya biasa saya di sini dipanggil ada 3 nama. Yang pertama saya dipanggil Akbar, yang kedua saya panggil Iman, yang ketiga baru Reja Pahlawi. Kurang terkenal saya emang. Selalu dibayang-bayang sama adik dan kakak. Tapi luxury dia buat dia. Saya nggak dikasih, saya harus berjuang juga dong. Setuju nggak? Hobi futsal, hobi mah hobi banget, bisa mah kagak. Ini kompetisi nih, tim kita saya nggak pernah dimainin. Akhirnya tim kita menang 3-0, si Reja mainin. Kata pelatih, gara-gara saya main, waktu udah mau habis 2 menit, jadi dibalikin 4-3. Kocak parah. Nggak punya prestasi di luar, nggak jadi apa-apa, dipandang sebelah mata, apalagi soal cinta. Saya nikah umur 27, di umur 25 saya pernah kenal sama seorang gadis. Menurut saya waktu itu dia paling cantik semuka bumi. Dulu. Kata dia juga saya orang paling ganteng. Kata dia. Sedunia saya paling ganteng kata dia.
Kata dia, saya seorang pangeran berkuda putih. Padahal saya waktu itu naik Mio M3. Memang cinta itu buta, tapi tidak mata mertua. 2 tahun kenal sama dia, ditanyain mamanya, ini gimana urusan anak ini? Kapan mau dibawain duit? Posisi nganggur, kagak punya duit, gak punya tabungan, sambar geledeng. Kalau ya, ntar dulu ini istri saya ini. Bukan mantan mau di blacklist Pak Haji. Dia berjanji, katanya dia akan sehidup semati sama saya. Walau dalam keadaan pahit, menderita, kemiskinan, dia maunya sama saya. Kata dia gitu. Mak saya udah demen sama dia, mak dia juga udah demen sama saya. Jadi ini mah jadi. Tapi soal duit nggak bisa kompromi. Kata dia kalau nggak ada uang 35 juta kagak jadi kawin. Motor nggak punya, arisan nggak punya. Kalau orang Betawi arisan kalau mau kawin. Tabungan nggak punya, saya cuma punya motor satu-satunya, MX tahun jadul, BPKB-nya masih di leasing. Dijual itu bodong tuh, paling 2 juta. Dia minta 3,5 juta. Akhirnya dia kerja di supermarket dan dia cinlok sama kepala toko. Baru cinlok ini. Dia cinlok, dia suruh milih sama saya. Kalau kamu serius, kamu kerja. Akhirnya saya kerja ikut ke teman saya ke Cikarang, tukang kuli bangunan. Sebenarnya saya cuma 10 hari. Bukan kuli bangunan beneran saya mah. 10 hari saya kuli bangunan untuk memperjuangkan tuh cinta cewek. Udah 10 hari saya foto selfie. Nah ini nih. Selfie-nya masih pakai yang kamera belakang. Saya foto, aku serius sama kamu. Aku sekarang sudah kerja. Kata dia gini, alhamdulillah, syukur deh, tapi nggak mau kerjanya nggak jelas. Akhirnya dia nikah dengan laki-laki pilihannya. Bapak Ibu, ada 2 cowok sama-sama ganteng, yang satu miskin, yang satu mapan. Milih yang mana? Jangan-jangan semuanya nih sama saudaranya dia ini. Akhirnya dia memilih hidupnya. Saya menjalankan hidup saya. Kenal seorang wanita yang mau sama cowok miskin. Istri saya yang sekarang. Alasan dia cuma satu, ganteng. Abang saya, abangnya Ustadz Iman, Pak Iman, ada Ustadz Piki datang ke rumah mertua saya. Ada mertua saya, tepuk tangan dong untuk mertua saya. Beliau bilang gini, beliau bilang nih, Pak Anggun sama Reza nih udah kenal 6 bulan. Katanya mau nikah tapi Reza masih nganggur, paling ngojek, itu pun lagi gak bagus orderannya. Kalaupun pesta paling pesta keluarga aja. Tapi apa kata mertua saya? Jangankan pesta kecil-kecilan, akad nikah aja di KUA silakan anak saya bawa dan didik. Akhirnya apa? Bapak mertua saya punya mantu orang kaya. Amin ya Allah. Dan saya gabung priority dari bapak mertua saya dimodalin. Awalnya mertua saya, orang pertama di Eagle yang priority bapak mertua saya. Udah sama beliau priority, saya dapat bonus, Bu Marin sama Pak Iman kongkolingkong. Dia juga bisa itu, masih ada uang mertuanya katanya. Rejanya suruh priority. Pak, saya ngomong, Pak Reja serius Pak, pengen priority. Berapa? Dikasih ATM-nya. Dikasih ATM-nya. Ini kisah benar ini. Mertua begini mah kalau belum ngapa-ngapa jangan diapa-apain ya. Akhirnya mertua saya modalin saya, alhamdulillah, dan insya Allah besok September kita umroh sama ibu juga, sama mertua saya juga, sama istri saya juga. Akhirnya saya nikah sama istri saya, Masya Allah, istri solehah, anak 3.
Alhamdulillah kenal bisnis ini, ditelepon sama Pak Iman Maulana, datang ke Pak Hasan Basori stokis. Sampai hari ini Pak Haji Basori kagak tahu kalau saya datang ke rumahnya. Padahal saya ngobrol. Alasannya apa katanya, kata Pak Hasan? Kagak potensial, jadi lupa katanya. Kagak potensi katanya. Apaan orang bau perengus? Apaan bau perengus? Bau kabel kebakar kata dia. Lagi ngojek gimana ya enggak? Pantesan nih orang kayaknya minggir-minggir aja begini. Oh saya bau pada saat itu. Orang susah mana tahu kalau dia bau. Yang dia tahu dia berjuang nyari duit buat makan. Pak Hasan, terima kasih Pak Hasan. Saya kenal bisnis ini 5 bulan dapat mobil cash 150 juta. 17 bulan saya jalanin bisnis ini dapat Pajero cash. Segitu doang apresiasinya 500 juta. Kan bisnis ini kan orang kita nggak kenal kan? Iya nggak? Ada tantenya mantan saya masuk jaringan saya. Saya udah punya Pajero, kata dia, ini ya, ini temannya ini ya. Saya cool aja, oh iya. Saya cuman kenal muka sama dia. Akhirnya si tantenya itu ngundang saya ke rumah neneknya atau ke rumah emaknya si tante. Paham nggak? Diundang semua keluarga besarnya, salah satunya mantan saya hadir di situ. Dan dia melihat dengan mata kepalanya, dia melihat saya bawa Pajero cash. Hari pembalasan telah tiba. Akhirnya saya udah gak punya motivasi apapun Pak Haji. Saya mohon maaf Pak Haji, 5 tahun pertama saya kagak jalanin serius. Karena cita-cita saya biar mantan saya ngelihat aja saya punya Pajero, itu doang saya mah pengennya. Pas lagi sama Pak dapat luxury, saya udah gak kerja lagi, gak ke sponsoring lagi, udah jalan aja. Bu Ari Group tuh jalan sama Pak Akbar Sobirin Group, udah jalan aja. Yang ngebina Pak Iman Maulana. 1 miliar pertama saya mah gratis, saya mah diurusin sama leader saya. Lah ini mah per-peran aja, emang apa malu? Yang penting kan saya dapat luxury 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasil kerja keras kita, setuju gak? Apa kabar? Dia langsung senyum-senyum. Gak, jadi dia gitu. Pengen gua injak aja. Kemana dia dulu waktu saya susah? Dan pada saat itu kondisi dia sedang menjanda Bapak Ibu. Saya balik lagi, sorry. Karena ada istri saya di sini. Lanjut. Kiat sukses saya nggak banyak Bapak Ibu. Ini tulis sini. Tapi ini berdiri saya nih. Berani memulai. Setahun yang lalu orang pada bingung. Ini Brilian bagaimana? Saya bingung 3 hari gak keluar rumah. Saya nunggu momen Pak Haji ngundang GSS di Jogja. Saya nggak lihat. Saya nggak ngelihat orang, saya nggak ngelihat acara sahabat-sahabat itu tuh. Ya, ada sahabat Bu Endang. Saya nggak ngelihat acara sahabat-sahabat, karena kalau mitra lain duduknya paling belakang, mitra dia doang paling depan, kagak dikasih kita. Mohon maaf Bu. Pak Haji, statement closing terakhir, mau acara selesai saya baru masuk dan saya nggak mengedipkan mata kepala saya. Saya rasakan bukan cuma kuping, hati, jiwa saya untuk mendengar Haji Febrian bicara pada saat itu. Dan beliau, saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau bicara seperti ini. Saya bukan pengusaha yang hit dan run. Saya bukan pengusaha yang datang lalu pergi, bukan. Saya 20 tahun nggak pernah pindah rumah, saya nggak pernah pindah perusahaan, saya nggak pernah pindah kantor. Saya amanah, kata beliau begitu. Semenjak beliau ngomong begitu, saya tutup kuping dari crosslet dan luxury yang paham kagak maksudnya? Buset, Eagle di prospek kagak bisa.
berani-beraninya. Akhirnya karena saya berani memulai, dia pada pindah perusahaan kagak tahu dia dapat berapa ratus juta. Saya di bisnis ini 1 tahun ini dapat 2,5 miliar Bapak Ibu. 13 motor, 13 mobil, 60 motor 1 tahun ini RPA Center. Kagak ada yang pendidikannya bagus. Tukang balon mana suaranya? Kuli bangunan, tukang lemon. Sekolahnya SD Pak Haji. Yang S1 cuma 1 Pak Teguh doang. Semuanya SD sama SMP. Cuman berani memulai. Kalau hebat, kalau pinter, saya nggak berdiri di sini. Kurang susu. Cuman berani mulai. Sahabatku para iluksuri, wah saudaraku semua aja. Tinggal kita gaspol. Obatnya cuman 1, presentasi. Obatnya cuman pros. Ketemu mit. Lihat beras mitra ada kagak, itu bikin kita semangat. Setuju nggak? Fokus pada tujuan. Tujuan saya waktu itu cuma 1 luksuri. Tujuan saya sekarang, tadi saya udah afirmasi, punya rumah kayak Pak Randu. Itu eyang-eyang yang waktu itu juga nggak pinter-pinter banget, dapat 40-50 miliar dia. Ngomongnya begitu-begitu aja. Dia dapat 50 miliar. Bagi sebagian orang, ini adalah badai. Bagi elang, bagi eagle, ini adalah momentum untuk terbang, saudaraku. Semoga kita nggak tumbang, karena kita adalah momentum hari ini. 2026, perubahan hidup kita yang jauh-jauh lebih baik lagi. Setuju? Saya buka RPA Center, jual Pajero. Nih, rasa takut, RIP rasa takut. Yes Pak Haji. Kubur rasa takut. Ini Pak Haji buka basecamp 1 hari, ada apa namanya nih, pasir, saya bikin kuburan. Rasa takut sudah mati dalam diri saya. Karena saya 1 luksuri dianterin sama leader saya udah luksuri, saya udah Pajero, malu dong kalau ditolak orang, malu dong kalau gagal. Nonsen, nothing, gak ada itu, bodoh amat. Kalau saya gagal, saya mulai lagi aja. Kenapa emang? Saya pakai mobil LGCGC, apa? Ya. Pak Haji, haus Pak Haji. Satu bulan yang lalu saya dikabarin kalau saya pembicara GSS. Bawaannya mules aja. Aduh. Semalam udah disiapin Pak Haji sama kantor, nginep di hotel sama istri. Jam 12 udah rebahan. Jam 1 gak bisa tidur, jam 2 gak tidur, jam 3 gak tidur. Udah tahajud, udah taubat, udah hajat. Istri saya udah tidur. Habis subuh gak bisa tidur juga, jam 6, ya Allah. Saya ikhlas, ya Allah. Ini ngadepin orang 5.000, gimana kalau kagak tidur ini? Oleng kapten ini. Akhirnya saya tidur jam 6 lewat, bangun setengah 10. Kak Citra udah kepanikan, dua-duanya handphone yang gak aktif. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, ya Allah Subhanahu wa taala kirim kita. Amin. Pada saat saya ke Jogja, saya hanya dengar pemimpin saya. Kata Allah dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa umlil amri minkum. Emang UB doang bisa ngeluarin dalil? Gua juga dulu penceramah cilik dulu. Sekarang penceramah licik. Artinya dulu, artinya. Artinya
taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Dan saya memilih dalam diri saya, Haji Febrian adalah pimpinan saya. Saya harus mentaati apa kata beliau. Kata beliau brilian kek, beliau hitung-hitung begitu. Saya ngerti kagak? Kagak. Pokoknya saya percaya aja udah. Kalau saya ngitung, Pak Haji, uang saya aja saya kagak bisa ngitung. Apalagi nih uang yang kagak ada. Saya percaya dalam diri saya, Haji Febrian adalah pimpinan saya. Dan insya Allah kita bukan cuma di dunia bersama, tapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama. Amin. Apa kabar? Jangan kencang-kencang RFA ini kayak di RFA Center ini. Lanjut. Jangan banyak mikir. Pas ini buat saya. Jangan banyak. Lah kagak ada pikirannya mau mikir lagi. Jadi leader boleh sukses, jadi owner mah nggak tahu. Setuju nggak? Nih, mobil pertama nih UB nih. Mobil pertama 140 juta, sisa 10 juta. TV ibu saya, TV tabung. Kalau panas, orangnya pada ngecil. Harus digebrak. Sama nggak? Digebrak, begini lagi dia. Panas, begini lagi. Jadi artisnya pada pendek begini nih. Yang keempat adalah konsistensi. Satu tahun 8 bulan saya di RFA Center, pertemuan setiap hari saudaraku. Tidak ada kata libur, setuju gak? Main bolanya sama dia kalau saya lagi bete. Kalau lagi ngecamp sama mereka, 97% hidup saya sama mereka doang. Kalau kita sebagai leader membersamai mitra lebih banyak, lebih luar biasa lagi. Kira-kira pasti beres nggak luxury? Pasti. Itu udah hukum pasti. Ini SLC. Alhamdulillah Pak Haji. 7 tahun kami selalu mengikuti SLC. Hidup selalu SLC. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sama wanita yang menerima saya. Pada saat itu dia salah memilih. Dan mantan saya benar memilihnya. Tapi mantan saya kurang beruntung. Istri saya salah memilih, dia adalah orang yang beruntung. Sekarang dia di rumah 1 miliar. Naiknya pakai Pajero. Dexletnya mahal. Orang kaya. Ada Pajero nggak yang saya begini? Semua omongan dia salah, mantan saya salah. Cuman satu omongan yang benar. Pangeran berkuda putih kata dia. Ada nggak? Yang luxury begini? Oh tadi ada ya. Yang saya pakai Pajero berkuda putih, pangeran begini. Satu-satunya omongan dia yang benar. Itu doang. Apa kabar? Istri saya yang sangat luar biasa menerima saya apa adanya. Semoga kita selalu bersama dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak 3, alhamdulillah, sekolahnya di pendidikan yang bagus. Gak usah anaknya, yang aku cuma butuh kamu. Anak kita bisa bikin lagi. Maaf.
Anak juga butuh, maksudnya biarin dulu, kamu sini dulu. Terima kasih sayangnya. Saya selalu ngikutin semua arahan Pak Haji. Sebelum RFA, kata Pak Haji bilang, urusin anak yatim. Saya ambil anak yatim, yang pertama adalah Lana, yang kedua adalah Nikmah. Kata Rasul, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Saya dan yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga. Siap kita urusin anak yatim? Lana, Nikmah, sini sayang. Ini anak angkat, ini anak kandung. Tapi demi Allah tidak ada rasanya beda. Sekolah di pesantren Pak Haji. Alhamdulillah udah 3 juz Pak Haji. Semua jadi amal jariah Pak Haji. Ini ditinggal bapaknya dari kecil. Putus sekolah, saya ambil, saya sekolahin. Tetangganya Kang Arifin. Ini dari SD, ditinggal sama bapaknya. Tinggal sama bapaknya. 2 minggu kemudian, ditinggal sama ibunya. Kemarin dia nggak gini, dia ngeliat orang waktu itu selalu nunduk, nggak mau ngeliat mata orang. Karena minder. Ketemu sama saya bilang kata Haji Febrian, anak angkat anak. Bukan cuma dunia tapi di surga. Saya angkat. Diurusin sama kakeknya, diurusin sama neneknya. Dalam 1 tahun 4 meninggal. Kakek nenek termasuk meninggal dalam 1 tahun itu. Sekarang alhamdulillah udah sama saya. Sekolahnya terjamin. Uang jajannya banyak. Saya kasih lebih. Ini yang menguatkan saya untuk berjuang salah satunya. Saya pengen mereka sampai S1 atau S2, amin. Berkah PTBS Brilian Bis, amin. Insya Allah Haji Febriannya baik, luksurinya baik-baik pasti karena menduplikat. Banyak orang yang terbantu dari rezeki kita. Allah sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak saya, bapak mertua saya. Saya susah, beliau selalu tolong saya. Saya kaya, beliau sekalipun gak pernah minta uang sama saya. Bapak atur. Ibu. Kasih, Pak. Kasih, Pak. Orang yang mengajak saya dan orang yang menginspirasi saya. Saya pengen peluk beliau. Beliau memang abang saya, tapi soal bisnis beliau profesional. Kalau saya bilang salah ya salah. Kalau saya memang harus dihujat, saya harus dihujat. Demi seorang banyak, seorang pemimpin yang luar biasa tegas, tapi hatinya baik luar biasa. Pak Iman mana boleh peluk? Pak Akbar Sobirin silakan. Orang yang selalu menginspirasi saya, Akbar Sobirin. Terima kasih udah diajarin punya uang miliaran. Terima kasih. Mohon maaf.
Salah satu orang yang makbul doanya, orang yang melahirkan kami, yang tumpah darahnya untuk saya, untuk kita semua para ibu, yang nyawanya menjadi taruhan untuk kehidupan kita, Ibu Sofia Sahdan. Pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang. Makasih Bu. Jauh penuh kasih, teringat semua cerita. Anak 7 dalam keadaan miskin, ibu saya nyari duit. Dalam keadaan susah, ibu saya keliling jualan kue tape buat anaknya. Bahkan saya pernah dengar ibu saya saking malunya minta sama mertua, sama ibunya, sama nenek saya. Beliau pernah ngambil beras di tempat nenek saya dan ngumpet-ngumpet begini. Saking malunya dibantuin terus karena anak banyak dan hidup susah. Dan saya tahunya pas sudah luksuri. Ibu saya gak pernah cerita tentang kesusahan hidupnya. Semoga ibu saya dan ibu kita semua ya Allah rahmati. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kepada Pak Haji Febrian. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah kulahirkan dengan penuh penderitaan. Jiwa, raga, dan seluruh hidup telah Dia berikan. Alhamdulillah Pak, Ibu. Saya diberi anak laki-laki 6. Tak pernah ada yang ribut, tak pernah ada yang berantem, tak ada yang saling tonjok, tidak ada. Kalau kata saya tidak. Kalau kata saya iya. Ibu tidak suka, saya katakan, ya anak-anak, kalau lagi kumpul, janganlah kalian suka berantem, ribut. Ibu tidak ridho dunia akhirat. Ibu gak mau punya anak saling bermusuhan. Ibu gak mau punya anak dosa sama ibu. Ibu takut anak ibu masuk neraka. Alhamdulillah, mereka apa kata saya, dia selalu iya. Sekarang ya alhamdulillah ketemu dengan bisnis ini. Saya diratukan ibu bapak. Saya sangat dibahagiakan oleh anak-anak. Mau pakai kaos kaki dipakai anak satu. Mau apa selalu dilayani. Pembantu disiapin. Ada untuk saya. Alhamdulillah Pak Haji. Terima kasih. Semoga Pak Haji sehat. Selalu diangkat derajatnya sama Allah. Karena kebaikan Pak Haji tidak ada nilainya. Terlalu tinggi untuk kita. Kita bukan siapa-siapa. Tapi saya bangga Bu. Saya udah 3 kali naik di sini. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang selanjutnya anak saya bisa berdiri di sini lagi untuk membangkitkan keluarga yang lain-lain atau orang-orang lain yang telah menyepelekan saya, tidak melihat siapa saya, dulu tidak ada. Tapi sekarang kalau saya keluar rumah selalu diiringi. Mau yang naik mobil yang mana?
Tapi saya tidak ada rasa dendam untuk didik anak-anak saya. Lihat, kasih uang. Siapapun mereka, kasih uang. Siapa yang nyakitin kamu, tabok dengan uang. Saya sampai ngomong gitu, Pak Haji. Iya benar, saya nggak bohong. Ya, terima kasih Pak Haji, terima kasih ibu-ibu. Jangan bosan saya berdiri di sini. Karena kalau bukan Pak Haji, saya juga nggak bisa berdiri di sini. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih. Semua lengkap, tapi bapak saya udah nggak bisa datang ke sini. Bapak saya sudah meninggal dunia. Susahnya kita bareng-bareng sama ayah. Tapi pas kita punya duit, punya mobil, punya rumah, ayahnya udah nggak ada. Ya Rabbana, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampuni dosa ayahku ya Allah. Dosa semua orang yang ada di sini, yang bapaknya udah nggak ada, yang ibunya udah nggak ada ya Allah. Hidupnya dipertaruhkan untuk kami ya Allah. Ya Rabbana, jangan siksa dalam kubur ya Allah. Jangan siksa dalam kubur ya Allah. Ya Allah, masukkan kedua orang tua kami ke surga. Sepertinya surga tidak begitu indah ya Allah kalau tidak ada mereka di dalamnya ya Allah. Khusus untuk ayahanda Marzuki Muhammad Soleh, Bunda Lilis, wasilah beliau kami ada di sini. Bapak Haji Mularto, Bapak Haji Febrian, ya Allah beri kuburnya kubur yang terang ya Allah. Jangan siksa orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. 5.000 orang, 40 orang aja untuk awali Bapak Ibu. 5.000 orang. Berapa wali bermunajat sore ini ya Allah. Ampunin mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, besarkan selalu bisnis ini, Brilian Bis ya Allah. Jaga Haji Febrian Agung ya Allah. Dari kesehatan berpikir, dari kesehatan jasmani, dari kesehatan ruh. Ya Allah, mitra-mitra kami yang sedang berjuang. Ya Allah, seandainya doa kami yang punya uang tidak diijabah ya Allah, tolong ya Allah ijabah doa orang-orang yang bersama kami yang sedang berjuang, yang hari ini gak punya duit, yang hari-harinya sering lapar. Mudahkan mereka ya Allah. Amin ya Allah, mudahkan mereka ya Allah. Seluruh orang yang percaya sama Brilian Bis, angkat derajat kami tahun ini ya Allah. Angkat derajat kami untuk mengangkat derajat keluarga kami. Bapak Ibu, di mata Tuhan air mata ini adalah air mata kelemahan. Di mata manusia, di mata dunia, air mata ini adalah air mata kekuatan. Siap? Mohon maaf. Mari berdiri Bapak Ibu semuanya. Air mata ini di mata Tuhan adalah air mata kelemahan. Di mata dunia, di mata manusia, untuk kita bekerja keras, air mata ini adalah air mata kekuatan. Siap? Siap? Saya jalanin hidup ini, bisnis ini dengan filosofi kereta api Bapak Ibu. Kenapa kereta api selalu datang tepat waktu? Karena dia selalu berangkat tepat waktu. Dia meninggalkan yang tertinggal, yang banyak mikir. Setuju gak?
Tugas kita adalah masinis. Memastikan orang yang di gerbong kita, yang percaya sama kita, sampai pada tujuannya. Mereka yang nyinyir, mereka yang gak ikut komando kita, yang tidak komitmen dengan kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah orang-orang yang bersama kita, yang percaya sama kita. Perjuangkan dia, dunia akhirat Allah akan balas kita. Setuju? Siapa yang tahun ini pengen punya Pajero Cash, katakan saya. Siapa yang tahun ini pengen punya Rumus Bilar, katakan saya. Siap, kita fokus. Siap, kita fokus. Fokus sama orang yang fokus sama kita. Siap. Hari ini, mulai hari ini, mau online mau offline kita prospek, siap nggak? Ketemu orang kita prospek, siap nggak? Ketemu orang di warung kopi kita prospek, siap nggak? Jangan cari uang, jadi wasilah orang itu berubah hidup. Yang pemain online, jangan mengandalkan online doang, offline juga. Offline juga, yang ketemu kita di warung kopi, itu adalah perantara Tuhan menemukan kita untuk mengangkat harkat martabat dia, saudaraku. Yang offline, mari main online. Siap? Anda prospek ditolak, jalan lagi nggak? Jalan lagi nggak? Kalau Anda jatuh, bangkit nggak? Jatuh, bangkit nggak? Kalau jatuh, jatuh. Anda adalah peraih luksuri berikutnya. Sampai jumpa di puncak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan meriah untuk Bapak Reza Pahlawi Hamidi. Luar biasa sekali kisah-kisah inspiratifnya Bapak Reza. Terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi bagi seluruh Bapak Ibu hadir mitra Brilliant Biz sebanyak 4.000 yang ada di Sabuga ITB ini. Berikan tepuk tangan meriah. Terima kasih telah memberikan energi kepada kita semua untuk terus meraih mimpi dan kesuksesan. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Brilliant Biz, juga kepada Pak Haji Febrian Agung yang telah mencetak dan juga membuka kesempatan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bisa menjadi miliarder, agar bisa menjadi kaya, agar bisa mencapai mimpi-mimpinya bersama Brilliant Biz. Mari kita terus berusaha dan berjuang bersama Brilliant Biz. Selagi Bapak memberikan tepuk tangan meriah untuk Brilliant Biz. Sungguh haru, tangis bahagia yang diberikan kepada seluruh direksi juga jajaran mentor leader kepada Bapak Reza Pahlawi Hamidi bersama keluarga, yang ini merupakan bukti kesuksesan, bukti bahwa Brilliant Biz adalah kunci dan jawaban bagi seluruh permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini. Oke, tadi kita sudah mendengar kisah inspiratif dari Bapak Reza Pahlawi. Tadi juga kita sudah mendengar cerita dari ibundanya yang sungguh mengandung haru ya untuk kita semua, dan memberikan semangat juga kepada kita semuanya untuk terus berjuang meraih kesuksesan seperti Bapak Reza Pahlawi. Bapak dan Ibu, siapa yang mau jadi seperti Pak Reza, angkat tangannya. Siapa yang mau jadi masuk ke luxury, mana, angkat tangannya. Saya. Siapa yang mau jadi miliarder, angkat suara dan angkat tangannya. Mari kita berdoa bersama. Semoga kita semua bisa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan bisnis bersama Brilliant Biz. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Brilliant Biz, juga kepada Bapak Haji Febrian Agung sebagai owner dari Brilliant Biz yang telah membuka kesempatan
juga membuka peluang mencetak para miliarder-miliarder luar biasa yang sukses pada hari ini. Oke, dan juga kepada seluruh peserta atau mitra di sini, 4.400 orang yang sudah mau berusaha dan berjuang bersama kita di sini. Kita buktikan bahwa kita akan mencapai sebuah kesuksesan. Bersama kita bisa, bersama Brilliant Bees kita pasti bisa. Dan tentunya Bapak dan Ibu semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dalam setiap langkah kita bersama-sama berjuang bersama Brilliant Bees. Setiap langkah ada cerita. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, sebelum acara resmi kita ditutup, marilah kita mengutuk pintu langit, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan kita, dalam setiap rezeki yang kita miliki. Dan tentunya pada saat ini kepada Ustadz Aziz Sopandi kami persilakan untuk memimpin doa penutup hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.